dihisap, yang nggak tahu pun akan ditanya, dihisap juga. Kenapa nggak mencari tahu? Yang tahu juga ditanya, kenapa nggak kasih tahu? Gitu. Artinya apa? Kita itu sebagai umat Islam nggak bisa cuek. Cuman mikirin individu gitu ya, individu yang nggak selesai-selesai dengan kebaperan masing-masing misalnya ya. Dikit-dikit baper, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit masalah, nggak selesai-selesai. Anak-anak tadi itu memandang sebelah mata. Jadi mereka menyebut peradaban Islam yang dulu itu pernah tegak, mereka sebut sebagai dark age gitu ya, sebagai zaman kegelapan gitu. Dan seolah-olah memang disimpulkan ya oleh gurunya tadi itu yang perempuan bahwa memang tidak ada kontribusi sama sekali zaman kegelapan dengan peradaban dunia modern sekarang ini gitu ya. Bahkan kemudian tadi kita saksikan ketika si murid-muridnya itu ya, David dan teman-temannya itu disuruh untuk mencari relation atau hubungan antara zaman kegelapan yang mereka sebut sebagai zaman kegelapan gitu ya, terhadap kontribusinya kepada dunia modern gitu. Mereka boring gitu kan, mereka mengatakan membosankan gitu, karena mereka sudah ada di dalam benaknya, di dalam persepsinya bahwa peradaban Islam itu adalah peradaban yang gelap, peradaban yang mundur gitu kan. Ya pokoknya yang jelek-jelek. Tapi ternyata ketika mereka mencari dan ditunjukkan oleh pustakawannya tadi itu, mereka menemukan bahwa ini bukan zaman kegelapan, tapi ini adalah a golden age gitu ya, sebuah peradaban emas yang memang sengaja dikubur. Cerita keemasannya itu ya, cerita tentang kebaikan-kebaikannya itu memang sengaja dikubur dalam-dalam agar memang umat Islam khususnya kita ya itu nggak mengetahui bahwa ternyata peradaban Islam itu mempunyai kontribusi yang sangat besar, punya sumbangsih yang sangat besar terhadap dunia modern pada saat sekarang ini. Yang kemarin juga sudah sempat saya ceritakan ya, bahwa penemu kamera ya Ibnu Al-Haytami gitu ya, penemu kacamata ya itu termasuk satu orang. Kemudian penemu alat bedah Abu Qasim Al-Zahrawi, penemu pesawat terbang itu adalah Abbas Ibnu Firnas, peletak dasarnya gitu ya, peletak dasar dari penemuan-penemuan yang kemudian beberapa ratus kemudian setelah itu dilanjutkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Jadi ilmuwan-ilmuwan barat itu mereka datang untuk menjiplak dan melanjutkan invention atau penemuan dari ilmuwan-ilmuwan Islam yang sudah lebih dulu gitu loh. Ya. Termasuk ada jembatan, kalau nggak salah kemarin itu jembatan di salah satu kota Islam atau di Cordoba atau di mana gitu ya, mulai tahun 1000 sampai sekarang itu nggak ambruk-ambruk karena memang konstruksinya itu bagus gitu loh ya. Termasuk juga yang pernah saya ceritakan, rumah sakit pertama itu ada di dalam Islam ya, dengan fasilitasnya yang sangat lengkap dan juga berkualitas. Kemudian pendidikannya kemarin juga saya sempat ceritakan ya. Terus kemudian apa namanya, penemu astrolab gitu ya, itu Maryam al-Astrolabi itu ya. Tadi di ini kan siapa dia gitu? Dia adalah Maryam al-Astrolabi gitu ya. Penemu astrolab ya atau kompas, sehingga dengan begitu kemudian diketahui arah barat, timur, utara, selatan, barat daya, tenggara, barat laut itu ya karena penemuan dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Gitu ya. Jadi itu adalah bukti film itu bukan rekayasa, itu yang buat orang barat. Jadi sebenarnya kalau ilmuwan-ilmuwan yang jujur, walaupun mereka bukan dari kalangan orang Islam, mereka akan bisa memberikan sebuah fakta gitu ya, bahwa ternyata peradaban Islam itu punya kontribusi besar, punya sumbangsih yang luar biasa terhadap kemajuan dunia modern pada saat sekarang ini. Gitu ya. Dan semuanya itu adalah peletak dasarnya adalah ilmuwan-ilmuwan Islam. Ya, bagaimana tidak gitu, bagaimana kemudian ilmu pengetahuan itu tidak berkembang pesat ya, karena yang memfasilitasi itu adalah negara gitu ya, memfasilitasi pada waktu itu adalah negara ya. Kemarin juga sempat saya ceritakan bahwa untuk memberikan reward atau penghargaan kepada para
pembelajar itu kan kalau mereka bisa membuat karya ilmiah dalam bentuk buku, bukunya ditimbang gitu kan, kemudian diberikan imbalan berupa emas seberat buku yang dia hasilkan. Jadi kalau bukunya tebal ditimbang 5 kilo ya, kemudian rewardnya atau penghargaannya adalah ya emas sebanyak 5 kilo sesuai dengan timbangan berat bukunya itu. Itu luar biasa. Makanya kemudian sampai pesat sekali perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya pada masa kejayaan Islam. Itu sekitar tahun 1500-1600-an Masehi. Ya, kan disebut sebagai abad pertengahan oleh orang-orang barat ya. Jadi ketika umat Islam itu sudah bisa membangun taman-taman kota ya, orang-orang barat itu masih takut mandi pakai sabun mandi. Itu perbedaannya. Jadi umat Islam udah modern, udah bisa membangun taman-taman kota, mereka mandi aja nggak mau pakai sabun. Seperti itu yang terjadi. Ya, jadi itu semua ya bukan romantisme historis gitu ya. Jadi itu bukan hanya sejarah yang begitu indah yang kemudian tinggal cerita, tidak. Tapi itu bisa kita wujudkan kembali ya dengan tegaknya kembali nanti sistem pemerintahan Islam ya yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Nah, tinggal sekarang itu peran kita. Apa peran yang bisa kita ambil? Apakah kita cukup mendengarkan cerita-cerita itu saja ya? Kemudian sambil berangan-angan enak ya zaman dulu ya. Wah, seandainya kita hidup pada zaman itu. Enggak cuma berangan-angan begitu. Tapi bagaimana mewujudkan kembali sistem itu gitu loh. Karena kalau tegaknya itu sudah dijamin oleh Allah di dalam wilayah yang tidak kita kuasai. Allah sudah berjanji akan menegakkan itu. Semuanya itu memang wilayah Allah, pertolongan Allah. Kalau Allah bilang kun, fayakun. Ya tegak, ya tegak. Cuman sekarang kita di posisi atau di lingkaran yang kita kuasai, kita itu mengambil peran ya, ataukah kita menjadi penonton. Kita jadi pemain atau kita jadi penonton itu. Ya. Gimana caranya bisa kita jadi pemain? Ya kita memahamkan, mentransfer apa yang kita tahu ya kepada orang lain, itu salah satunya. Jadi akan semakin banyak nanti umat Islam yang memahami gitu loh. Kalau informasi itu cuma berhenti sampai di kita, kemudian kita tidak menyebarkan sehingga kemudian umat Islam terhalang untuk mengetahui ini, wah itu juga termasuk salah satu tanggung jawab kita. Ya, jadi bagaimana upaya kita ya mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk memahami Islam, tapi tidak ujuk-ujuk kemudian lewat apa namanya langsung pemahaman yang tinggi gitu ya, enggak, semuanya harus dari dasar ya. Jadi ibaratnya bayi, enggak mungkin bayi itu langsung kita kasih makan singkong mentah kan gitu ya. Ya step-stepnya tetap ada. Jadi kalau bayi itu enggak bisa langsung disuruh naik sepeda kan gitu. Bayi gimana dulu? Merangkak dulu gitu kan ya. Pertama bayi itu gimana? Nggak bisa ngangkat leher. Nanti umur 3 bulan lehernya mulai kuat, bisa digendong tegak seperti ini. Setelah itu mereka masanya ngerondang atau merangkak. Setelah merangkak belajar terantanan berdiri. Setelah itu berjalan. Baru setelah berjalan lancar lari. Setelah belajar lari naik nanti sepeda segala macam. Begitu juga dengan umat Islam. Nggak mungkin kemudian kita pahamkan mereka langsung dengan pemahaman yang tinggi lanjut, nggak bisa. Jadi harus semuanya itu dari dasar. Jadi bayi ya makannya ya bubur ya, itu pun kalau udah usia 6 bulan baru bisa dikasih empasi kan gitu ya. Makanan pendamping ASI. Kalau enggak kan ya minumnya susu ASI gitu. Begitu juga dengan umat Islam, teman-teman kita yang baru mengenal Islam. Maka langkah awal yang harus kita lakukan apa? Ya ngikutin webinar-webinar yang masih dasar-dasar itu, materinya yang masih umum-umum gitu. Baru kalau nanti kepengen punya pemahaman yang lebih lanjut ya harus mengikuti kajian intensif gitu dengan materi yang berkelanjutan. Makanya sebenarnya untuk Bu Mary kalau ujuk-ujuk masuk ini materinya udah lanjut sebenarnya agak kurang ini juga gitu. Khawatirnya nggak nyambung, karena kalau nanti nggak nyambung khawatirnya terjadi mispersepsi, ada salah persepsi, ada salah paham. Itu bisa dipahami ya sampai di sini ya. Itu adalah cerita umat Islam ya, peradaban Islam ya yang harus memang diketahui oleh kita sebagai umat Islam. Jangan sampai kita nggak tahu sejarah kita sendiri. Itu sangat mengenaskan. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa umat Islam ini sebenarnya dia punya mutiara. Nah, mutiara itu sekarang hilang, tenggelam ya.
Ya, dan mutiara itu ada apa? Mutiara peradaban Islam ya. Bagaimana Islam itu memang luar biasa Allah turunkan dan pasti akan tampak gilang gemilangnya ya ketika Islam itu diterapkan. Tapi kalau cuman Islam itu hanya sekedar ada di bacaan Al-Qur'an, mau kita hatam 30 kali baca Quran, tapi kalau apa yang ada di dalam Quran itu tidak bisa diimplementasikan, nggak bisa diterapkan dalam kehidupan, ya nggak akan tampak Islam itu sebagai sebuah ajaran yang mulia. Nggak akan bisa Islam itu tampak sebagai agama yang memang ajaran yang bisa membawa umat manusia ini kepada kejayaan gitu. Nggak bisa kalau Al-Quran cuma sekedar dibaca, dilombakan dalam MTQ ya, Musabaqah Tilawatil Quran ya, dilombakan di Hafidz Indonesia ya, ada banyak anak-anak kecil yang mereka hafidz gitu ya. Kalau cuma sekedar hafidz tapi mereka nggak paham isi Al-Quran, bagaimana mereka mau menjaga dan mendakwahkan Islam? Nggak mungkin. Jadi kalau Al-Quran itu cuma sekedar dibaca dan dihafalkan, ya itu nggak akan bisa membuat Islam itu tampak keagungannya. Islam baru tampak keagungannya di dalam kancah kehidupan ketika Islam itu diterapkan. Dan diterapkan itu tidak hanya pada level individu, karena Islam itu terdiri dari 3 dimensi. Itu. Jadi pahami ya? Seperti itu ceritanya. Gitu. Jadi misalnya kita ya bagus sih kita misalkan mendidik anak-anak kita agar mereka jadi hafidz Quran gitu ya, jadi penghafal Quran itu bagus banget. Jadi mereka bisa pakai nanti mahkota di akhirat, iya. Tapi tidak hanya sekedar menghafal tapi yang dimaksud sebenarnya gitu loh. Tapi bagaimana apa yang dia hafal, apa yang dia baca itu diterapkan dalam kehidupan. Ya, bukan hanya diterapkan tapi didakwahkan. Gitu loh, didakwahkan isinya itu. Walaupun membacanya saja memang kita sudah dapat pahala. 1 huruf Al-Quran yang kita baca itu pahalanya 10 kali kebaikan. Jadi kalau 3 huruf 30, kalau 1 ayat ya tinggal dihitung ada berapa huruf itu dikalikan 10. Masya Allah gitu. Luar biasa pahala yang diberikan ya kalau kita membaca Al-Quran. Tapi tidak hanya sebatas membaca, kalau membaca saja pahalanya begitu besar, apalagi kalau kita paham apa yang kita baca. Di samping apa yang kita baca itu kita memahami, kita juga mampu menerapkan di dalam kehidupan, itu yang penting. Gitu. Jadi pahami ya? Ya ibarat itu tadi kalau saya sering mengumpamakan ya, menganalogikan, kalau kita mau bikin kue, kita udah baca resepnya setiap hari, tapi kita nggak eksekusi bikin. Cuman diapalin, oh tepung terigu 500 gram, gula 200 gram, mentega 1 on misalnya, kasih vermipan 1 sendok. Apal luar kepala. Resepnya apa luar kepala, tapi kita nggak kunjung praktek. Jadi nggak itu kuehnya? Nggak jadi, apal kita di luar kepala. Apa resepnya donat yang enak? Oh langsung ngewes ya Mbak Har kalau tanya, Mbak apa nih resepnya donat ya? Biar empuk Mbak, langsung Mbak Har di luar kepala menyampaikan, oh segini-gini ukurannya, segini-segini pakai ARS apa segala macam, ngewes. Tapi kalau saya cuma sekedar tanya sama Mbak Har, saya sudah apal resep yang dikasih Mbak Har, tapi saya nggak kunjung praktek, mana bisa donat itu jadi. Itulah Islam, ketika Islam hanya dibaca di dalam Al-Quran, dilombakan, dihafalkan, dikompetisikan, tapi tidak diterapkan di dalam kehidupan, gak akan mungkin kita bisa menyaksikan bahwa Islam itu adalah sebagai sebuah rahmat. Islam itu membawa sebuah kegemilangan kehidupan, membawa kita kepada kemakmuran, itu gak akan mungkin. Nah, permasalahannya sekarang seperti yang kita bahas bahwa 90% dari ajaran Islam yaitu yang mencakup yang terdapat di dalam dimensi yang ketiga itu tidak bisa kita terapkan. Sehingga yang terjadi apa? Banyaknya kemaksiatan di mana-mana, banyaknya kerusakan. Oke, kita bisa melakukan Islam dalam dimensi yang ke-1 dan ke-2, tapi itu hanya 10%. Mau kita sholat sampai jungkir balik sampai jidat kita hitam gitu ya, itu nggak akan mampu bisa membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin, karena hanya 10%-nya yang bisa kita terapkan gitu loh.
Mau kita udah pol-polan, kita udah puasa Daud katakanlah begitu, hijab kita udah syar'i, sholat kita udah nggak putus-putus misalkan, sampai jidatnya hitam gitu ya. Tapi selama tidak ada negara yang mau menerapkan syariat Islam di dalam dimensi yang ketiga, maka Islam nonsense, nggak akan bisa kita lihat kerahmatannya dalam membawa kehidupan manusia ini kepada kemakmuran, kejayaan, kegemilangan, kemajuan, itu nggak akan. Bisa dipahami ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mbak Nining kayaknya udah kriep-kriep dari tadi. Mbak Erna juga ini. Udah ngantuk ini, udah tinggal 5 watt ya. Ada yang tanyakan, silakan sebelum saya tutup. Ini nanti recordnya saya edit dulu, baru di-upload. Ya, jadi kalau tadi filmnya itu dimasukin ke live, pasti kena copyright. Gitu. Tandanya video kena copyright itu tanda panah ke bawah, ada tulisan download itu nggak bisa, nggak aktif. Itu berarti kena copyright. Jadi kalau ada video YouTube, ada tombol ada tanda panah ke bawah, ada tulisan download itu nggak bisa gitu ya, nggak aktif, itu berarti videonya kena copyright. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mbak Har, Mbak Vika, Mbak Fitri, Mbak Neneng, Mbak Wuri, Bu Mala, Mbak Erna, Bu Mary, Mbak Pipit, Mbak Nia, Dek Rahma. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, saya mau nanya dah. Terkait sama materi ya? Terkait sama materi. Maaf saja, saya yang baru saya tangkap adalah dimensi yang ketiga yang sekarang. Saya belum bisa mengerti untuk yang dimensi yang pertama itu apa, dimensi yang kedua itu apa. Untuk bisa mengerti, saksikan video saya sebelumnya. Iya, yang sebelum ini sama sebelumnya lagi. 2 video terakhir. Dua video terakhir. Nanti deh saya kirimin linknya, baru bisa paham. Oke, siap. Jadi udah saya jelasin itu dimensi 1 apa, dimensi 2 apa, udah sering saya ulang-ulang ya. Itulah total ajaran Islam. Jadi kalau selama ini kita memahami Islam itu cuma cukup dengan rukun iman dan rukun Islam, ya nggak cukup. Itu cuma ada di dimensi yang pertama, mengatur tentang hablum minallah. Gitu. Kalau dimensi yang ketiga ini memang tidak banyak orang yang membahas, entah karena sengaja nggak membahas atau memang nggak tahu gitu. Tapi yang pasti harus disampaikan gitu, bahwa kesempurnaan Islam itu mencakup seluruh dimensi kehidupan. Jadi nggak ada istilahnya dari masalah yang paling kecil hanya sekedar urusan masuk kamar mandi harus kaki kiri terlebih dahulu, di kamar mandi adab-adabnya seperti apa, boleh nggak kita bernyanyi, boleh nggak ini itu gitu kan, itu kan dijelasin semua sama Islam. Sampai urusan bagaimana mengatur ya orang sedunia ini yang jumlahnya 7 miliar agar mereka itu bisa menikmati sumber kekayaan alam yang Allah ciptakan gitu ya, dengan segala macam potensinya gitu loh. Kan itu sebenarnya esensinya. Bagaimana Allah itu menciptakan isi bumi ini gak bakalan pernah habis sampai nanti hari kiamat, asalkan syaratnya dikelola dengan aturannya Allah. Nah masalahnya sekarang dunia kita ini tidak diatur, tidak dikelola dengan syariatnya Allah. Sehingga yang terjadi apa? Ketimpangan, kesenjangan, ada yang miskin banget, ada yang kaya banget, jomplang. Dan tidak semua manusia akhirnya merasakan kesejahteraan hidup. Miskin banget gitu, bagaikan tikus mati di lumbung padi. Sama seperti yang kita lihat faktanya di Indonesia. Indonesia negara kaya, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem, kertora harjo, tongkat ditancepin itu jadi tanaman, istilahnya begitu. Kail dan jala cukup menghidupimu, kan gitu ya. Kalau lagunya Kolam Susu itu, Kos Plus dulu. Bukan lautan, hanya kolam susu, kan gitu. Kail dan jala cukup menghidupimu, kan gitu. Itu sebuah pertanda bahwa saking suburnya Indonesia ya, tongkat ditancepin jadi tanaman ya. Jadi itu nggak bisa dijumpai. Coba kita pergi ke Timur Tengah, Middle East gitu ya, ke Timur Tengah, bawa itu bibit singkong, tancepin di situ, bisa hidup nggak? Nggak bisa. Emang beda gitu loh. Nah itu menggambarkan bagaimana suburnya Indonesia
Ya, sampai kemudian dibilang kail dan jala. Jadi kail itu pancing, jala itu ya cukup menghidupimu kalau seandainya memang sumber kekayaan yang ada di laut itu dibolehkan seluruh masyarakat itu untuk menikmati. Tapi kan enggak pada faktanya kadang. Kalau udah masuk perairan mana itu udah ada zona-zonanya gitu ya. Enggak bisa kemudian seenaknya kita. Nah itu gara-gara apa? Ya gara-gara pengelolaan atau aturan yang diterapkan untuk mengatur sumber kekayaan alam, baik yang ada di dalam tanah ataupun yang ada di atas tanah, baik ada yang ada di dalam lautan ataupun di luar lautan, itu tidak distandarkan, tidak dikelola dengan syariatnya Allah yang punya bumi gitu loh. Itulah yang terjadi. Sehingga kesenjangan kekayaan alam yang 85% ini hanya dinikmati oleh 3% orang terkaya di dunia. 3% orang terkaya. Jadi yang miskin itu jumlahnya itu sampai miliaran gitu, nggak bisa menikmati sedikit pun kekayaan alam. Tapi yang kaya ya mereka hanya segelintir orang gitu loh. Itu yang menyebabkan mereka itu kan tamak dalam menguasai sumber-sumber kekayaan alam, sehingga membuat mereka tidak suka ketika pengelolaan sumber kekayaan alam nanti dikembalikan pengelolaannya menurut syariat Allah. Karena pasti mereka nggak bisa menguasai lagi sebanyak itu gitu loh. Intinya begitu, bisa dipahami ya. Intinya itu begitu ceritanya dunia itu. Jadi sampai mereka menghalang-halangi, menebarkan fitnah, menebarkan ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin. Wah nanti kalau Islam itu dipakai lagi untuk mengatur tata cara bernegara apa segala macam. Wah bakalan begini, bakalan begitu gitu. Diceritain, dicitrakan dengan buruk. Sebenarnya cerita buruk itu adalah untuk menutupi ketamakan mereka dalam menguasai sumber-sumber kekayaan alam. Itu ceritanya. Insya Allah bisa dipahami lah, saya sudah memberikan kerangka berpikirnya itu begitu. Ya, kerangka berpikirnya seperti itu. Sudah? Bisa dipahami ya insya Allah ya? Insya Allah. Ya. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan dulu kajian kita. Semoga kajian yang mengajak untuk berpikir dan juga mengkaitkan dengan realitas kehidupan yang kita hadapi gitu ya, bisa semakin mempertajam dan mengasah kepekaan kita terhadap dunia Islam. Ini urusan kita bersama. Jangan sampai kemudian kita cuek, alah yang penting keluarga saya bisa makan, yang penting keluarga saya bisa sekolah gitu kan, yang penting keluarga saya bisa kesana kemari dengan bebas gitu kan, yang penting saya punya banyak duit. Gak cuma sekedar itu. Karena kita hidup bukan hanya untuk individu kita juga punya tanggung jawab untuk apa? Ya memberikan kontribusi untuk tegaknya kembali peradaban Islam. Gitu. Nanti yang akan Allah tanya itu gitu. Ketika kalian melihat, misalnya ketika kamu melihat Islam tidak lagi diterapkan, apa upaya yang sudah kamu lakukan? Itu ditanya sama Allah. Jangan dipikir orang yang diam-diam gak mengkaji Islam, mereka cuma kerjaannya nonton sinetron atau sekedar memenuhi kebutuhan perut gitu kan. Melek di pagi hari, tidur di malam hari, itu aja rutinitasnya seperti itu tanpa ada istilahnya berpikir ya gimana memahami hakikat hidup dan kehidupan, apa yang harus kita lakukan, apa kontribusi kita sebagai umat Islam. Jangan dirasa mereka nggak dihisap sama Allah, semuanya akan dihisap sama Allah. Yang tahu akan dihisap, yang nggak tahu pun akan ditanya, dihisap juga. Kenapa nggak mencari tahu? Yang tahu juga ditanya, kenapa nggak ngasih tahu? Gitu. Artinya apa? Kita itu sebagai umat Islam nggak bisa cuek. Cuman mikirin individu gitu ya, individu yang nggak selesai-selesai dengan kebaperan masing-masing misalnya ya. Dikit-dikit baper, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit masalah nggak selesai-selesai. Ya, seperti itu. Insya Allah kalau kita melakukan semuanya adalah untuk kemuliaan Islam, akan Allah bantu dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan gitu. Barang siapa bertakwa kepada Allah wa ja'alahu makhraja, maka baginya makhraja, jalan keluar. Itu harus yakin kita. Harus yakin. Jadi apa syaratnya kita ditolong sama Allah? Yang menjadi individu yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa nggak bakalan ditolong, ya. Kemarin kan juga udah pernah kita bahas tuh, siapa aja orang-orang yang nggak akan dikasih hidayah sama Allah. Masih ingat kan? Orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang fasik.
Nah, orang fasik itu siapa? Orang fasik ini, kalau orang kafir udah jelas. Oh, orang dolim juga jelas. Dolim itu biasanya kaitannya sama pemerintah, sama penguasa. Ya, dia yang memegang kebijakan. Ya, dia penguasa, dia punya hak berkuasa atas suatu komunitas atau suatu ini gitu. Nah, kalau fasik ini adalah orang Islam yang dia itu gemar melakukan kemaksiatan, tuh fasik. Bermaksiat aja gitu kan, udah tahu ilmunya masih maksiat lagi, tahu ilmunya maksiat lagi. Waduh, Allah sangat benci bagi orang-orang yang udah tahu ilmunya tapi masih tetap melanggar. Udah tahu hukum syaraknya itu haram, ini nggak boleh tapi tetap dia lakukan. Itu namanya orang fasik. Ya, jadi orang fasik itu dari golongan kaum muslimin. Kalau orang kafir jelas mereka nggak ada predikat lain selain kafir gitu. Kalau orang dolim ya itu mereka tidak adil, tidak memberikan hak sesuai dengan yang punya hak gitu. Itu orang dolim. Itu orang fasik ya dari golongan kaum muslimin yang mereka masih suka melakukan kemaksiatan, itu namanya fasik. Nggak terikat hukum syarak, itu namanya fasik. Dan Allah nggak akan pernah ngasih petunjuk kepada orang yang masih suka begitu. Jadi jangan harap hidupnya bakalan tenang. Jangan harap hidupnya bakal disinari oleh cahaya atau guidance atau petunjuk gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak mau ngambil petunjuk itu. Kan udah dikasih petunjuk nih sama Allah gitu kan. Udah ditunjukin nih kebenaran. Tapi kenapa dia nggak lakukan? Itu namanya fasik kan. Dia nggak mampu mengikuti petunjuk. Ya itulah ya. Jadi kasarannya dia nggak bakalan bisa mendapatkan hidayah. Dia nggak bakalan bisa mendapatkan petunjuk. Karena dia sudah tahu dia nggak ambil, itu fasik. A'udzubillahi min zalik ya. Mudah-mudahan kita diberikan kelembutan hati oleh Allah dan juga diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan. Ya, insya Allah itu materi-materi yang sudah lalu, materi-materi yang sangat dasar ya tentang hati lah, kebersihan apalah gitu yang udah saya sampaikan di webinar-webinar ya. Itu kan semuanya sifatnya nafsiyah itu. Nah itu diputar lagi, didengerin lagi untuk memperkuat ya. Udah banyak video-video saya, insya Allah udah cukup lah untuk materi-materi basic ya. Kalau emang benar-benar pengen tahu, pengen nyimak, pengen dapat ilmunya ya memang harus disimak dari awal sampai akhir gitu. Ya, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah ridho kepada kita semua dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak ya, baik di dunia maupun di akhirat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Kalau ada kebenaran semata-mata itu datangnya dari Allah. Kita tutup dengan istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga diberikan keistiqomahan, tetap pendirian, teguh terus ya, iman yang semakin kuat, nggak naik turun gitu ya. Amin. Terus hati selalu terkonek dengan Allah ya, idroksilah billah ya, menyadari hubungan kita dengan Allah dimanapun kita berada, kapanpun itu ya, lagi bersama siapapun kita. Jangan dikotak-kotakan, kalau lagi kajian kayaknya ingat Allah, kalau lagi di luar kajian udah bablas anginnya gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Baik, monggo silakan untuk meninggalkan ruang Zoom ya. Mau saya akhiri. Sami-sami ya. Yang ini nanti akan saya upload tersendiri insya Allah. Yang tadi di YouTube yang bagian-bagian depan. Baik, assalamualaikum. Saya sudahi ya, saya N ya. Terima kasih atas kehadirannya.